A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan, aku Bella Ramos Naulia dari kelas 3B dengan NIM K7324057. Di sini aku ambil materi dari kelas 3 SD bab 5, yaitu aku dan lingkungan sekitarku, topik C tentang kenampakan alam dan buatan. Sebelumnya di topik A dan B kan membahas tentang denah rumahku dan denah tempat tinggalku. Nah, di topik C ini sebenarnya masih saling berkaitan antara topik A dan topik B tentang denah. Di topik C, kenampakan denah dibuat berdasarkan kenyataan. Dalam denah, kenampakan tersebut juga digambarkan menggunakan simbol. Nah, apa saja sih kenampakan-kenampakan alam tersebut? Berikut penjelasannya ya teman-teman. Namun, sebelum ke penjelasan, teman-teman bisa menyaksikan video singkat contoh kenampakan-kenampakan di sekitar kita. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman sudah menyaksikan videonya. Lanjut kita ke materi ya teman-teman. Simak. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, ada kenampakan alam. Yang kedua, jenis-jenis kenampakan alam. Yang ketiga, kenampakan buatan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu kenampakan alam, kita juga harus tahu apakah itu kenampakan. Kenampakan adalah bentuk atau wujud permukaan bumi yang dapat dilihat dan diamati. Kenampakan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kenampakan alam, dan yang kedua ada kenampakan buatan. Kenampakan alam dan kenampakan buatan akan membantu dan memudahkan kita ketika kita mencari suatu lokasi menggunakan denah. Dalam denah, keduanya digambarkan dengan menggunakan simbol. Selanjutnya ada kenampakan alam. Kenampakan alam adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk akibat proses alami. Kenampakan alam di permukaan bumi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kenampakan alam di daratan dan kenampakan alam di perairan. Apa saja sih jenis-jenis kenampakan alam? Nah, simak ya teman-teman. Yang pertama ada kenampakan alam di daratan. Kenampakan alam daratan adalah semua kenampakan alam yang bisa kita temui di darat dan tidak digenangi air. Contoh kenampakan alam di daratan antara lain gunung, pegunungan, bukit, lembah, tanjung, dan masih banyak lainnya. Contoh yang pertama adalah gunung. Gunung adalah bagian daratan bumi yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Gunung bagian dari pegunungan. Gunung berbeda dengan dataran tinggi karena memiliki daerah puncak. Gunung lebih tinggi dan besar dari bukit. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter. Gunung terbagi menjadi dua, yaitu gunung tidak berapi dan gunung berapi. Selanjutnya, contoh kedua yaitu adalah tanjung. Tanjung adalah bagian daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang sangat luas disebut semenanjung. Tanjung yang sempit disebut ujung. Tanjung sering menjadi tempat wisata sekaligus permukiman manusia dan pelabuhan karena posisinya yang strategis. Tanjung juga bisa jadi tempat yang berbahaya karena terkena empasan ombak laut dan badai sehingga perlu diwaspadai.
Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah pantai. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu pantai? Pantai adalah perbatasan antara daratan dan lautan dengan pasir. Indonesia memiliki beberapa jenis pantai, seperti pantai berpasir dan pantai landai. Ada juga pantai yang berkarang dan curam. Nah, contoh pantai yang ada di Indonesia itu sangat banyak loh teman-teman. Yang pertama, seperti Pantai Kutai di Bali, Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Pantai Anyer di Banten, dan masih banyak lainnya. Nah, kita kan tadi sudah mengetahui apa itu kenampakan alam di daratan. Selanjutnya, kita akan mengetahui kenampakan alam di perairan. Kenampakan alam di perairan adalah kenampakan alam berupa kumpulan air yang berada di wilayah tertentu. Kumpulan airnya bisa berupa air asin, air tawar, atau air payau. Berikut adalah beberapa kenampakan alam di perairan. Yang pertama ada sungai. Sungai adalah wilayah yang memanjang dan dialiri air tawar terus-menerus. Sungai mengalir dari hulu yaitu berukuran lebih kecil dan bagian hilir lebih besar. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya yang kedua ada danau. Danau adalah genangan air sangat luas yang dikelilingi daratan. Danau biasanya memiliki kedalaman yang dangkal. Air yang mengisi danau adalah air tawar. Ada juga danau yang berisikan air asin karena peristiwa alam. Selanjutnya ada rawa. Rawa adalah suatu daratan yang digenangi air dengan tanah berlumpur, namun biasanya banyak ditutupi oleh tumbuhan-tumbuhan. Umumnya terletak di dekat pantai, sungai, atau persawahan. Bagian dasar rawa berlumpur. Airnya berwarna coklat hingga kehitaman. Selanjutnya ada laut. Laut merupakan perairan yang luas dengan ciri airnya yang asin. Laut memiliki kedalaman yang dalam. Bentuk permukaan dasar laut ternyata mirip kenampakan di daratan, yaitu sama-sama terdapat gunung dan cekungan. Selanjutnya, ada kenampakan buatan. Nah, tadi kan kita mengetahui apa itu kenampakan alam. Selanjutnya, kita akan mengetahui apakah itu kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang semua bagian di lingkungan sekitar kita terbentuk karena diciptakan oleh manusia. Contohnya, gedung, jembatan, waduk, taman, bendungan, jalan raya, pelabuhan, terowongan, dan lain sebagainya. Yang pertama ada waduk. Waduk atau danau buatan adalah kumpulan air tawar yang dikelilingi oleh daratan. Bendungan atau waduk sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya mengairi lahan pertanian, sumber air minum, dan PLTA. Contoh waduk di Indonesia sebagai berikut. Ada Waduk Karangkates di Jawa Timur, Waduk Asan di Sumatera Utara, Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat berlabuh kapal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau muatan, baik ekspor maupun impor. Seperti yang kalian tahu, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau. Hubungan antar pulau dilakukan melalui jalur laut. Untuk memperlancar hubungan tersebut, diperlukan pelabuhan. Selanjutnya, ada jalan raya. Wilayah Indonesia sangatlah luas. Untuk kelancaran transportasi, diperlukan berbagai sarana, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Jalan raya adalah salah satu sarana untuk memperlancar transportasi dari jalur darat.